Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang 8 sunnah mandi yang terakhir ya. Jadi kita sudah menjelaskan ada 7 ya, ada 7 ya. Ada 7 mandi sunnah yang dianjurkan ya. Mungkin kita refreshing kembali, kita ingat kembali, kita remind kembali ya. Yang pertama adalah mandi di Idul Fitri dan Idul Adha ya. Mandi di masuk kota Mekah ya. Mandi ketika apa tadi ya, kita ingat kembali, kita buka kembali ya. Mandi ketika ihram dan untuk umroh dan haji, untuk haji dan umroh ya. Kemudian yang keempat adalah mandi ketika sadar dari pingsan. Yang kelima adalah mandi ketika ingin mengulangi jima atau bersenggama dengan istri. Kemudian mandi setiap kali sholat bagi wanita yang istihadoh atau mengeluarkan darah yang karena penyakit, bukan darah menstruasi atau darah haid ya. Kemudian yang ketujuh adalah mandi setelah memandikan mayit ya. Dan yang terakhir, yang ke-8, ini bahasanya cukup panjang juga adalah, dan ini justru yang paling kalau yang lain-lain tadi sangat insidental, sedangkan ini adalah hal yang rutin ya dalam konteks mingguan, yaitu mandi di hari Jumat ya. Mandi Jumat ini disunahkan menurut mayoritas ulama ya, sedangkan ulama lainnya bahkan mewajibkan hal ini. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya mandi Jumat tidak ditinggalkan ya. Artinya sunahnya itu betul-betul kuat ya, karena bahkan ada yang sampai mewajibkan. Inilah pilihan yang lebih selamat ketika menghadapi perselisihan ulama yang ada. Catatan penting yang perlu diperhatikan, mandi Jumat bukanlah syarat sahnya sholat Jumat ya. Jadi bukan syarat sahnya sholat Jumat. Artinya apa? Artinya sesungguhnya kalaupun kita tidak mandi di hari Jumat sebelum sholat Jumat, itu sholat Jumatnya tetap sah ya. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Khattabi dan selainnya bahwa para ulama sepakat berijma ya, mandi Jumat bukanlah syarat sahnya sholat Jumat. Sholat tersebut tetap sah walaupun tanpa mandi Jumat. Mandi Jumat ini disyariatkan bagi orang yang menghadiri sholat Jumat dan bukan karena hari tersebut adalah hari Jumat ya. Jadi syariat ini terutama untuk yang menghadiri sholat Jumat ya, sehingga mungkin mandinya mandi untuk sholat Jumat gitu ya. Mungkin lebih tepatnya begitu. Kalau mandi Jumat nanti kita informasinya itu bisa keliru ya. Nah, jadi bukan setiap Jumat kita harus mandi ya, tetapi disunahkannya itu adalah untuk mereka yang akan menghadiri sholat Jumat, sehingga wanita atau anak-anak yang tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat tidak terkena perintah ini ya. Sebagaimana dinukil dari Al-Fat, Az-Zain bin Al-Munir berkata, telah dinukil dari Imam Malik bahwa siapa saja yang menghadiri sholat Jumat selain pria, jika ia menghadirinya dalam rangka mengharap keutamakan, maka disyariatkan baginya mandi dan adab-adab di hari Jumat lainnya. Akan tetapi jika menghadirinya cuma kebetulan saja, seperti itu tidak disyariatkan. An-Nawawi dalam Al-Majmu' menyatakan bahwa mandi Jumat adalah sunnah dan bukanlah wajib, yang menyebabkan seorang jika meninggalkannya menjadi berdosa. Hal ini tidak ada beda pendapat di antara kami ulama Syafi'iyah.
mayoritas ulama menyatakan bahwa siapa saja yang menghadiri sholat Jumat, baik itu pria, wanita, anak-anak, musafir, budak, dan selainnya tetap disunahkan untuk mandi Jumat. Hal inilah yang jelas nampak pada hadis Ibnu Umar, karena memang maksud mandi Jumat adalah untuk membersihkan diri. Mereka yang disebutkan tadi sama dalam hal ini. Sedangkan orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat tidak disunahkan untuk mandi Jumat meskipun ia terkena kewajiban sholat Jumat, namun ia meninggalkannya karena uzur misalnya ya. Hal ini disebabkan ketika itu maksud untuk mandi Jumat telah hilang. Dalam hadis Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghadiri sholat Jumat baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan yang tidak menghadirinya baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak punya keharusan untuk mandi. Hadis riwayat Al-Baihaqi. An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini sahih. Ya, demikian nukilan dari An-Nawawi, dalil yang menunjukkan disyariatkannya mandi Jumat. Jika salah seorang di antara kalian menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi ya. Hadis riwayat Bukhari nomor 919 dan Muslim nomor 845. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim adalah ia mandi dalam satu hari dalam sepekan dari hari-hari yang ada. Dua dalil itu adalah diantara sekian dalil yang digunakan untuk mengatakan bahwa mandi Jumat itu wajib ya. Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu sunnah berdalil dengan dalil-dalil berikut. Barang siapa berwudu di hari Jumat maka itu baik, namun barang siapa mandi ketika itu maka itu lebih afdol. Hadis riwayat An-Nasai nomor 1380, At-Tirmidzi nomor 497 dan Ibnu Majah nomor 1091. Hadis ini didhaifkan oleh sebagian ulama, sebagian lagi mensahihkannya, semacam Syekh Al-Albani rahimahullah gitu ya. Barang siapa berwudu kemudian menyempurnakan wudunya lalu mendatangi sholat Jumat, lalu ia mendekat mendengarkan serta berdiam diri untuk menyimak khutbah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari setelah itu. Barang siapa yang bermain kerikil maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia. Hadis riwayat Muslim nomor 857. Ulama yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu sunnah berargumen bahwa dalam hadis itu hanya menyatakan wudu, tidak disebutkan mandi. Alasan semacam itu pun dibantah oleh ulama yang menyatakan wajib dengan dalil yang sama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafaz, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat lalu ia sholat semampunya dan diam mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan sholat bersama imam, maka akan diampuni dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dan hari Jumat yang lain, dan bahkan hingga lebih 3 hari. Hadis riwayat Muslim nomor 857. Sehingga dari lafaz kedua ini tidak benar jika dikatakan bahwa cukup dengan wudu. Intinya hukuman di Jumat adalah apakah wajib atau sunnah, lebih selamat kita tidak meninggalkannya ya, karena pendapat yang menyatakan wajib nampak lebih kuat. Wallahu a'lam ya. Jadi dari riwayat-riwayat dari dalil-dalil yang panjang tadi bisa kita simpulkan bahwa ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang sunnah atau wajibnya mandi untuk sholat Jumat ya. Tetapi karena ada perbedaan itu, maka alangkah baiknya ya kita walaupun kita meyakini itu sunnah, tentu sunnah sesuatu yang sunnah yang sangat kuat gitu ya, karena sampai yang sebagian ulama malah itu mau diwajibkan tuh ya. Jadi
yang bagi kita yang awam ya, jadi lakukan saja sami'na wa ata'na gitu ya. Jadi mandi Jumat memang harus kita lakukan gitu ya, karena itu sebuah keutamaan yang tentu ini juga mengisyaratkan bahwa umat muslim ini ya di hari Jumat ya, yang melakukan sholat Jumat itu sudah pasti tentu sangat lebih baik dengan mandi ya. Tentu lagi-lagi sholat Jumat, sholat hari raya itu kan tempat berkumpulnya kita dengan banyak orang, dan dengan mandi saya kira kita rasa nyaman kita itu akan lebih terjaga ya, karena mandi secara ilmu pengetahuan tentu akan menghilangkan bau-bau yang tidak sedap ya. Jadi selangkah menjadi sangat mulianya kita mandi, plus dengan memakai parfum ya di hari Jumat itu juga menjadi sebuah sunnah yang lain, dan ini bagian dari syariat dan punya nilai-nilai yang lain gitu ya. Tapi tentu saja sebagai sebuah bagian dari syariat adalah kita setidak-tidaknya itu bagian dari kepatuhan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi apalagi ditambah dengan kajian-kajian ilmu pengetahuan tentang pentingnya kita mandi dan pentingnya kita mandi apalagi ketika kita akan bertemu dengan banyak orang. Baik, jadi kita tuntaskan ya, sudah kita tuntaskan pembahasan kita tentang 8 sunnah-sunnah mandi yang diajarkan di dalam Islam, dan mari kita bisa melakukan itu ya sebagai bagian dari ketaatan kita terhadap Rasulullah SAW ya, bagian dari kita sebagai umat Islam yang taat terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sekian, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.